Bang, tambang pasir rakyat apa perlu POP? Sahabat dunia tambang kita ubah sedikit pertanyaannya. Mungkin beliau mau menanyakan apakah di IPR atau di tambang rakyat yang sering kita sebut sebagai IPR, izin pertambangan rakyat, apakah perlu juga atau wajib POP? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali ke Kepdirjen Minerba nomor 308 tahun 2018, tepatnya di halaman 14. Di sana diatur mengenai kelas dari KTT. Ada 4 kelas dari KTT, kelas 1, 2, 3, 4. Nah, dimulai dari yang paling tinggi itu kelas 1 sampai paling rendah itu kelas 4. Kelas KTT ini dibedakan berdasarkan tingkat produksi, jumlah karyawan, menggunakan bahan peledak atau tidak. Dengan kata lain, dibedakan berdasarkan potensi bahaya dan risiko terjadi kecelakaannya. Ya, paling rendah adalah kelas 4. Nah, kelas 4 itu apa? Itu ternyata IPR, sahabat dunia tambang kita. Dan syarat untuk menjadi KTT di IPR ternyata tidak perlu atau tidak wajib POP. Tidak wajib. Ya, kalau KTT-nya memiliki sertifikat kompetensi POP, ya lebih bagus. Bahkan POM, POU lebih bagus lagi. Tapi tidak menjadi kewajiban bahwa KTT harus memiliki sertifikat kompetensi POP. Nah, yang harus dimiliki adalah sertifikat kualifikasi atau kualifikasi yang diakui oleh Kepala Inspektur Tambang. Atau kalau itu tidak ada, ya, tidak ada sertifikat lain selain POP misalnya. Nah, yang penting si KTT ini pernah mendapatkan diklat atau BIMTEK terkait penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Sekali lagi, diklat atau BIMTEK yang dibuktikan dengan sertifikat, tentunya bukan sertifikat kompetensi, ya, terkait dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, kenapa begitu? Ya karena tugas KTT sesuai dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2018, pasal 1 ayat 18, KTT tugasnya apa? Memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, maka kesimpulannya KTT tidak perlu POP, tidak wajib POP. Nah, kalau KTT saja tidak wajib POP, apalagi pengawasnya? Karena KTT pemimpin tertinggi di lapangan, maka pengawasnya pun tidak wajib POP. Nah, akan tetapi begini sahabat dunia tambang kita, dengan mempertimbangkan bahwa di tambang rakyat atau di IPR juga bisa terjadi kecelakaan kok. Bahkan juga kecelakaan yang mengakibatkan fatality juga bisa terjadi. Maka walaupun tidak wajib POP, pastikan juga pengawasnya pernah mendapatkan diklat atau BIMTEK terkait dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Paling tidak misalnya terkait dengan pengelolaan keselamatan. Nah, pengelolaan keselamatan dalam hal ini ya paling tidak pengawasnya minimal pernah mendapatkan bagaimana melakukan inspeksi. Nah, ini sangat penting karena inspeksi kan tujuannya mengidentifikasi tindakan dan kondisi tidak aman kemudian memperbaikinya. Ya, jadi bagaimana melakukan inspeksi. Yang kedua, bagaimana melakukan investigasi. Ya, karena kalaupun terjadi kecelakaan, mereka harus bisa mencari tahu apa penyebab kecelakaan ini untuk kemudian diperbaiki supaya kecelakaan yang sama atau mirip tidak terjadi di kemudian hari. Dan lebih mantap lagi kalau mereka dibekali bagaimana membuat sebuah JSA misalnya. Ya, nah, JSA itu sebagaimana kita tahu ada 3 komponen besar di dalamnya, yaitu uraian langkah pekerjaan, bahaya untuk setiap uraian langkah, dan bagaimana mengendalikan setiap bahaya. Nah, paling tidak itu yang harus diperoleh ya oleh pengawas-pengawasnya. Jadi sekali lagi kesimpulannya tidak perlu atau tidak wajib POP, baik KTT-nya apalagi pengawas-pengawasnya. Ya, sekali lagi tapi dengan mempertimbangkan bahwa bisa terjadi juga kecelakaan bahkan yang mengakibatkan fatality, alangkah baiknya kalau mereka pernah mendapatkan diklat atau BIMTEK terkait dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya aspek keselamatan.
Saya pikir sudah menjawab, akan tetapi kalau ada pendapat lain atau mau menambahkan, silahkan masukkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai ketemu di video berikutnya.